Halo para pecinta sejarah, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu konflik yang paling brutal, paling kontroversial, dan paling memalukan bagi salah satu imperium terbesar di dunia. Perang Boer Kedua, sebuah konflik yang terjadi antara tahun 1899 hingga 1902, di mana Kekaisaran Inggris yang agung, dengan segala kekuatan militernya, harus berhadapan dengan dua republik kecil Boer, keturunan pemukim Belanda, di Afrika Selatan. Ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah tamparan keras bagi militer Inggris, yang awalnya datang dengan kesombongan tak terkira, namun justru dipermalukan oleh musuh yang mereka pandang sebelah mata. Pada awalnya, Inggris datang ke medan perang dengan mentalitas perang klasik abad ke-19. Mereka percaya bahwa kekuatan besar, barisan tentara berseragam merah yang rapi, dan disiplin tinggi sudah cukup untuk menundukkan siapapun. Mereka membayangkan konflik ini akan selesai dalam hitungan minggu, mungkin bulan, dan menganggap kaum Boer hanyalah petani bersenjata tanpa pelatihan militer formal, tanpa kemampuan untuk menandingi kekuatan profesional Inggris. Ada arogansi yang mendalam, keyakinan bahwa superioritas mereka tak terbantahkan. Namun, mereka keliru, sangat keliru. Kaum Boer, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, tidak bodoh. Mereka bukan tentara konvensional, tetapi mereka adalah para pemburu, peternak, dan penunggang kuda yang ulung, yang sangat mengenal medan veld, padang rumput luas di Afrika Selatan. Mereka tidak bermain sesuai aturan Inggris. Sebaliknya, mereka menerapkan strategi modern yang Inggris sama sekali tidak siap menghadapinya, taktik gerilya. Kaum Boer adalah penunggang kuda yang sangat ahli, memungkinkan mereka untuk menyerang cepat dan menghilang secepat kilat ke dalam lanskap yang luas, membuat musuh frustrasi dan kesulitan melacak mereka. Mereka juga adalah penembak jitu yang mematikan, dengan senapan Mauser modern dan kemampuan memanfaatkan kamuflase alami. Mereka mampu melumpuhkan perwira tinggi Inggris dari jarak jauh, menghancurkan rantai komando musuh. Tidak hanya itu, mereka juga ahli sabotase. Jalur kereta api Inggris yang vital untuk logistik dan suplai seringkali menjadi sasaran empuk, membuat pasukan Inggris kelaparan, kelelahan, dan semakin putus asa. Kekalahan berulang kali di tangan gerilyawan Boer ini membuat kepemimpinan Inggris kalap. Jenderal-jenderal mereka, yang terbiasa dengan perang konvensional, tidak tahu bagaimana menghadapi musuh yang licin ini. Di bawah komando Lord Kitchener, Inggris akhirnya beralih ke taktik yang sangat kejam dan kontroversial, yang bertujuan untuk memutus total dukungan rakyat sipil bagi para pejuang Boer. Ini adalah kebijakan bumi hangus. Ribuan peternakan dibakar rata dengan tanah, tanaman dihancurkan, dan hewan ternak dibunuh secara massal. Seluruh desa hancur, mata pencarian lenyap, membuat warga sipil Boer kehilangan segalanya. Lebih mengerikan lagi, Inggris mulai mendirikan kamp konsentrasi. Ya, Anda tidak salah dengar. Ribuan wanita dan anak-anak Boer yang kehilangan rumah mereka diisolasi di kamp-kamp ini. Kondisi di kamp-kamp ini sangat memprihatinkan, dengan sanitasi yang buruk dan kelaparan yang meluas, menyebabkan sekitar 27.000 warga sipil Boer meregang nyawa di dalamnya. Sebuah babak kelam dalam sejarah kemanusiaan yang sering terlupakan, di mana Inggris, sebagai imperium beradab, dituduh melakukan kekejaman yang tak termaafkan. Perang brutal ini akhirnya berakhir pada tahun 1902 dengan perjanjian Vereniging, yang secara resmi memaksa republik-republik Boer untuk tunduk di bawah kekuasaan Inggris. Namun, kemenangan ini jauh dari kata gemilang. Bagi Inggris, ini adalah kemenangan yang memalukan. Biaya perang yang sangat besar, baik dari segi finansial maupun korban jiwa, adalah beban yang tak tertahankan. Lebih dari itu, citra moral Inggris di mata dunia hancur lebur akibat perlakuan brutal terhadap warga sipil Boer, terutama penggunaan kamp konsentrasi. Perang Boer memaksa Kekaisaran Inggris untuk melakukan perombakan total pada doktrin militer mereka. Menyadari bahwa peperangan abad ke-20 akan sangat berbeda dari konflik di masa lalu. Pelajaran dari taktik gerilya Boer membentuk fondasi bagi strategi militer modern yang kemudian diadopsi oleh banyak negara. Perang Boer Kedua adalah pengingat pahit bahwa kesombongan militer seringkali berujung pada kehinaan, dan bahwa inovasi taktis dari musuh yang diremehkan dapat mengubah jalannya sejarah. Ini adalah kisah tentang ketahanan, kekejaman,
dan pelajaran mahal yang membentuk dunia militer seperti yang kita kenal sekarang. Terima kasih telah menemani kami dalam penelusuran sejarah ini. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk lebih banyak kisah menarik lainnya.